Perkenalkan, nama saya Anita Kereni Yemima Sirait, NPM 1901010245. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran membaca di kelas tinggi. Yang pertama ada pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari si bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Yang kedua ada jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca ini terdiri dari yang pertama, membaca nyaring, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicara yang hidup. Yang kedua, membaca dalam hati. Dalam hal ini yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Yang ketiga ada metode membaca. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu kerjaan. Yang keempat ada pendekatan membaca. Pendekatan membaca menurut Iskandawasit, pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran, ancangan atau suatu bidang studi yang memberi arahan dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Pendekatan membaca terdiri dari yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif yaitu mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif, di mana pembelajaran yang dilakukan secara terpadu yaitu keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Yang ketiga ada pendekatan cara belajar siswa yang aktif, di mana kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses membaca. Yang keempat ada pendekatan whole language, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kelima ada strategi membaca. Strategi membaca ini terdiri dari yang pertama, strategi kegiatan langsung atau KML-DRA. Pengguna strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara komprehensif. Yang kedua, strategi SQ3R, yaitu survei, question, read, reshape, review. Membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan dengan isi bacaan. Yang ketiga, strategi membaca tanya jawab untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengembalian, kesimpulan isi bacaan. Yang keempat, strategi membaca berpikir secara langsung.